Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sungguh-sungguh berharap agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan memperjalankan kita dalam kebenaran, dalam memperjalankan kita dalam ketaatan. Hendaklah sungguh kita perlu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai hal-hal yang mendatangkan kepada kebaikan dan kemuliaan itu sampai tercabut dari hati kita. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Tetapi kalau kita tidak tahu apa saja yang bisa menimbulkan rasa takut, maka boleh jadi sebagian dari kita akan lalai terhadapnya. Karena itu kita akan berbincang tentang sebab-sebab takut kepada Allah. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masih di bab Al-Asbabul Jalibah lil Khauf, sebab-sebab yang bisa mendatangkan rasa takut. Kita masuk di poin tadabbur kalamillah azza wa jalla. Itu di antara sebab yang bisa mendatangkan rasa takut pada diri kita adalah dengan tadabbur kalamullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, falaisa syai'un anfa'u lil abdi fi ma'asyihi wa ma'atihi. Musannif hafizahullah ta'ala menukil perkataan Ibnu Qayyim, kata beliau, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi hamba pada kehidupan di dunia dan di akhirat, wa aqrabu ilan najatihi, dan yang paling dekat kepada keselamatannya, min tadabburil Quran, dibandingkan dengan tadabbur Al-Quran, wa italatit ta'amul, dan panjang dalam telaahnya, wa jam'ul fikri ala ma'ani ayati kitabi aziz, dan mengumpulkan pemikiran atau dia fokus pada makna-makna ayat dari Al-Quran Al-Aziz, dan Alkitab Al-Aziz. Fala tazalu ma'anihi tunhidul abdu ila rabbihi wal wa'til jamili. Bil wa'til jamili. Dan maksudnya senantiasa, makna-makna Al-Quran itu akan senantiasa membuat seorang hamba itu tunhidu. Tunhidu itu adalah taharroka musri'an li ijabatihi. Jadi hamba itu langsung merespon ayat-ayat Al-Quran itu dan membuat dia menuju kepada ila Rabbi bil wa'ti al-jamil, menuju kepada Allah dengan bersandar kepada janjinya yang indah. Jadi maksudnya adalah tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba selain tadabbur Al-Quran dan telaah yang mendalam. Kemudian dia memfokuskan pikirannya untuk menggali mana-mana ayat Al-Quran, karena dengan seperti itu dia akan bisa langsung bersegera menuju kepada janji Rabb-nya. Wa tuhadiruhu wa tuhawwifuhu biwa'itihi minal adabil wabil. Kemudian dengan tadabbur itu juga, selain dia berpegang kepada janji-janji yang indah, itu juga memberikan dia wanti-wanti, mawas diri, dan menakut-nakuti dengan ancaman Allah, yaitu berupa adab yang al-wabil, yaitu asyadid, adab yang keras. Wa takhusuhu ala tadammuri wa takhafufu lil liqa'i al-yaumil as-saqil. Kemudian takhusu, yaitu ajalahu, dia bersegera ala tadomur, yaitu ketika mendapati ada sesuatu yang menakutkan dalam Al-Quran, yaitu berupa adab yang pedih, adab yang keras, maka itu membuat dia tadomur, yaitu kurus. Maksudnya karena memikirkan itu, ini adalah ungkapan bahwa itu berpengaruh pada dirinya. Dan takhafuf lil liqa'i yaumil sakil, dia kemudian takut untuk berjumpa pada hari yang sangat berat, yaitu hari kiamat. Artinya tadabbur Al-Quran, dia mengetahui janji-janji yang indah dari Allah, tapi sekaligus juga dia mengetahui bahwa ancaman terhadap adab yang pedih itu nyata, sehingga kemudian dari situ muncullah rasa takut ketika bertemu dengan hari kiamat. Wa yaqulu Ibnul Jauzi rahimahullah, Ibnul Jauzi berkata, wallahi demi Allah, lau anna mu'minan akilan, andai saja seorang mukmin, orang beriman yang berakal,
Qara'a surat al-Hadid, dia membaca surat al-Hadid. Wa akhir suratil Hasr, kemudian membaca akhir surat al-Hasr. Wa ayatal kursi, kemudian juga membaca ayat kursi. Wa surat al-Ikhlas, membaca surat al-Ikhlas. Bitafkirin wa tadabburin, dengan membaca dengan tafakur, dengan tadabbur. La tasadda'a min khasyatillahi qalbuhu, maka hatinya itu akan terbelah karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahayyaru min adomatillahi lubbuhu, kemudian akalnya akan pecah, akan kacau karena dia dapati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut perkataan Ibnu Jauzi. Artinya dari tadabbur ayat itu seorang hamba bisa mengetahui kebesaran Allah, termasuk juga adab-adabnya yang pedih, sehingga ketika dia mengetahui kebesaran Allah, maka akalnya itu akan guncang karena dia tidak akan sanggup melihat kemahabesaran Allah, tidak nyampe dia sana sehingga goncang. Kemudian ketika mendapati bahwa adab Allah itu sangat pedih, maka hatinya pun terbelah karena khosyah, yaitu rasa takut yang muncul karena makrifat pada kebesaran dan agungan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin berkaitan dengan tadabbur yang bisa mendatangkan rasa takut. Kemudian berikutnya yang bisa mendatangkan rasa takut pada diri seorang hamba adalah tadabburu kalamil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa siratihi, yaitu mentadabburi sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah beliau. Li'annahu sayyidul muttaqin, karena Nabi adalah pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Wa imamul khaifin, dan pemimpinnya orang-orang yang takut. Wa asadun nasi khasyatan li rabbil alamin, dan beliau adalah manusia yang paling takut kepada Rabbul Alamin. Dan di sini beliau menggunakan, sekali lagi menggunakan khasyah, karena rasa takut yang Rasul, yang ada pada diri Rasul itu muncul karena makrifat beliau pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas perbedaan khauf dan khasyah pada pertemuan-pertemuan terdahulu. Dan berikutnya yang bisa menyebabkan atau memunculkan rasa takut pada diri seorang hamba adalah adamu taksiri fil wajibat, yaitu tidak mengurangi dalam urusan yang wajib-wajib. Misalnya apa? Kas sholat, seperti sholat, wasyam, puasa, wal hajj, dan haji, ila akhirihi. Fa inna hadhil a'mala taj'alul abda qariban minallahi subhanahu wa qurbihi min rabbihi subhanahu wala syakka khaifan minhu wajilan min iqabihi. Karena ibadah-ibadah ini, kata beliau, itu menjadikan seorang hamba menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tidak itu juga memunculkan rasa takut kepadanya. Dan kemudian wajilan min iqabihi, karena apa? Dia takut kepada iqab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal-hal yang bisa memunculkan rasa takut kepada Allah, yang lainnya adalah al-khasyatu min adami qubulil amal. Rasa takut tidak diterimanya amal. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Allah itu hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Fakam wahidin minna minal muttaqina kay yuqbalu amaluhu. Dan berapa banyak dari kita, yaitu orang-orang yang bertakwa itu, yang yakin bahwa amalnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut bahwa amal itu tidak diterima itu bukan sebuah suudzon kepada Allah atau bentuk buruk sangka gitu ya. Akan tetapi memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan ini adalah wanti-wanti bagi kita semua, bahwasanya Allah itu hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Maka kata takwa ini menjadi kunci, apakah kita ini sudah cukup bertakwa sehingga amal kita ini layak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka menyadari hal itu akan memunculkan rasa takut bahwa kita ini tidak cukup bertakwa sehingga amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut seperti itu akhirnya memicu untuk kemudian lebih taqarrub kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang
amal-amal soleh dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian di antara hal lain yang bisa memunculkan rasa takut pada diri seorang hamba adalah tadzakkuru dzunubi as-sabiqah, yaitu memikirkan, mengingat-ingat dosa-dosa yang lalu. Inna tadzakkuru dzunubil lati waqa'a fiha al-insanu fil awqatil faitah liman asyaddi al-mu'inati ala khaufillahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, sesungguhnya mengingat-ingat dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang insan di waktu-waktu yang terdahulu, itu termasuk lamin asyaddil mu'inat, itu termasuk sesuatu yang sangat bisa membantu ala khaufillahi subhanahu wa ta'ala, untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat-ingat dosa yang dilakukan seseorang pada waktu lampau, itu termasuk salah satu faktor yang sangat bisa membantu dia untuk takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal abda ya'lamu yakinan annahu qad qama bihadhil ma'asi. Karena sesungguhnya seorang hamba itu dia mengetahui secara yakin bahwasanya dia pernah melakukan maksiat seperti itu. Wala ya'lamu hal sayaghfirullahu lahu dzunubahu, dan dia tidak tahu apakah Allah akan mengampuninya atau tidak. Karena ini masyiah Allah, dan tidak seorang hamba pun tahu Allah itu akan mengampuni atau tidak, meskipun Allah berjanji di banyak ayat bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kecuali dosa syirik. Tetapi sebagai adab kepada Allah, bahwa kemudian tidak langsung seakan-akan dia merasa itu pasti diampuni, tapi masih ada rasa takut, rasa khawatir bahwa Allah tidak mengampuninya, sehingga itu menggerakkan dia untuk melakukan kebaikan yang lebih baik lagi. Am anahu sayu'aqibuhu alaiha, apakah Allah mengampuni, apakah Allah akan mengiqab dia? Maka dengan memikirkan seperti ini akan muncul rasa takut pada diri seorang hamba. Dan di antara perkara lain yang bisa memunculkan rasa takut pada diri seorang hamba adalah tafakkuru fil masir, yaitu memikirkan nanti di tempat dia kembali di akhirat. Sayati yaumun alaina tuqbadu fihi arwahuna, akan datang suatu hari pada kita semua, yukbadu fihi arwahuna, yaitu ketika arwah atau ruh kita ini dipegang, digenggam. Wa yudhabu bina illa khafratin dayyiqatin mudlimatin, dan kita akan masuk ke sebuah lubang yang sempit, yang gelap. Wa nutraku wahdana, dan kita itu ditinggal sendirian. Laisa ma'ana anisun, tidak ada seorang pun bersama kita. Wala jalisun, tidak ada juga teman yang menemani kita. Sumanus alu anil a'malina fid dunya, kemudian kita akan ditanya tentang amal-amal yang sudah kita lakukan di dunia. Wanam kusu, dan kita akan tinggal di situ. Imma fi khafratin minal khafrin niron, naudzubillahi minha, wa imma fi raudatin min riyadil jinan, nas'alullaha min fadlihi. Jadi kita akan tinggal di sana dan kita tidak tahu apakah bisa jadi kita akan tinggal di lubang yang itu adalah salah satu lubang neraka, naudzubillah, atau kita akan tinggal di sebuah kebun yang itu termasuk salah satu dari kebun-kebun surga. Dan kita mohon pada Allah agar Allah karuniakan kita keadaan yang baik itu. Summa ba'da dzalika nuhraju wa nuhsaru, kemudian setelah kita tinggal sekian lama di alam kubur itu, kemudian kita dikeluarkan dan dikumpulkan. Wa naqifu fi yaumin syadidil harri, kita akan berdiri di hari yang sangat panas. Syadidiz zihami, yaitu penuh sesak, pada hari yang itu semua berkumpul dan penuh sesak. Summa ba'da dalika namuru alas sirat, dan setelah itu kita akan melintasi sirat. Wa yu'maru bina, dan kita akan diperintahkan imma ilal jannah, yaitu bisa jadi kita akan masuk surga, wa imma ilanar, atau ke neraka. Wa tafakkuru fi masiril bashar huwa tariqun li husulil khaufi min adabillah. Maka memikirkan hal-hal seperti ini, kehidupan setelah mati,
itu adalah jalan untuk mendapatkan rasa takut dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara perkara lain yang bisa memunculkan rasa takut pada diri seorang hamba adalah tafakkur fil maut, yaitu mengingat-ingat kematian. At-tafakkuru fil mauti wa syiddatihi wa annahu la mafarra minhu. Memikirkan tentang maut dan bagaimana kerasnya maut itu, bahwasanya tidak ada tempat lari dari maut. Wa annal mau'ida ma'al mauti atin walabuta. Bahwasanya waktu kematian itu pasti akan datang, tidak bisa tidak. Wala raiba fihi, dan tidak diragukan lagi, itu pasti akan datang. Imma fil lailin au naharin, bisa jadi di waktu siang atau di waktu malam atau di waktu siang. Au fi soifin au shitain, bisa juga di musim panas atau di musim dingin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kul, katakan wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, allati tafirruna, yang kalian tuh berlari minhu darinya, fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, akan menjumpai kalian, akan mendatangi kalian. Ini adalah kabar dari Allah yang meneguhkan keyakinan kita bahwa kemanapun kita lari dari maut, pasti maut itu akan menjumpai kita. Falil insana idza farra min syai'in fa innama yafiru min syai'in wara'ahu. Maka bagi seseorang jika dia itu lari dari sesuatu, maka dia itu akan meninggalkan sesuatu itu di belakangnya. Dia lari meninggalkan sesuatu yang dia takuti di belakangnya. Walakinahu, akan tetapi, yafiru minal mauti wa huwa amamahu. Akan tetapi ketika seorang itu lari dari maut, justru maut itu ada di depannya. Mau lari kemana? Karena maut itu ada di depannya. Sesuatu yang tidak bisa dibelakangi oleh dia. Fatadzakurul mauti yujibul khaufa minallah. Maka mengingat-ingat kematian itu akan memastikan atau pasti membuat seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladati. Sering-seringlah, banyak-banyaklah kalian mengingat-ingat hadihil ladat, yaitu qati'il ladat, yang memutus kelezatan. Fa'inahu, karena sesungguhnya maut itu madakarahu ahadun, tidaklah seorang mengingatnya, fi doyikin minal aisi, dalam sempitnya kehidupan, ila, kecuali wassa'ahu alaihi, kecuali itu akan menjadikan lapang baginya. Ketika seorang itu dia hidupnya sempit, merasa serba sulit gitu, ketika dia mengingat-ingat maut, bahwa maut itu pasti menjemput, maka dia seakan-akan menjadi lapang, karena hidup di dunia cuma sebentar. Sehingga kesempitan di dunia ini tidak akan sebanding dengan apa yang akan dihadapi di akhirat. Sehingga kesempitan di dunia ini menjadi terasa ringan bagi orang tersebut. Wala fi sa'atin illa doyyaqaha alaihi. Dan tidaklah waktu yang sedikit itu kecuali itu, maksudnya kesempitan dia itu hanyalah sedikit, hanya sebentar. Jadi mengingat-ingat waktu, mengingat-ingat maut, itu bisa membuat dia merasa lapang. Karena apa? Kehidupan dia di dunia yang dia merasa sempit itu waktunya hanya sebentar. Jadi ingatan ya, Muslimin Gaza ya, di banyak kejadian itu luar biasa. Ditanya, Anda ini dipotong, diboikot, diblokade semuanya. Terus gimana nanti hidup Anda? Tenang, kami punya Allah. Menunjukkan bahwa ya memang berat yang sedang dihadapi oleh Muslimin Gaza, dan mereka merasa lapang ketika mengingat Allah Ta'ala. Dan ini ya pasti ada juga yang merasa dia putus asa dan lain-lain. Tapi yang sering dimunculkan itu kan ketika kehilangan keluarganya, kemudian dia mengucap syukur, kemudian dia tetap dengan optimisme. Itu pertama, kalau yang ketika kehilangan anak itu dia tetap memuji Allah, itu karena memang ada dasarnya. Jadi
Itu dibahas dalam kitab Al-Ikhtifal fi Ahkami wal Adabil Atfal. Di situ ada dijelaskan oleh ada hadis-hadisnya yang disebutkan. Kemudian kok kelihatannya mereka tidak merasa tertekan gitu ya? Karena bisa jadi itu memang buah dari janji Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali dengan yang dia sanggup memikulnya. Mereka orang-orang saudara-saudara kita di Gaza itu diberikan ujian seperti itu karena mereka sudah didesain oleh Allah siap dengan seperti itu. Beda dengan kita hari ini yang mungkin bisa jadi wallahu alam kita ya ketika dapat ujian seperti itu apakah kita siap atau tidak. Tapi ketika ujian itu datang pasti berarti siap karena Allah tidak mungkin membebani hamba itu sesuatu yang dia tidak sanggup memikulnya. Yang jelas kita melihat Gaza itu juga ujian bagi kita. Nah, iya betul. Apakah kita ini peduli atau hanya ngurusi awak itu? Nah. Masya Allah. Jadi ala kulli hal mengingat-ingat kematian itu bisa mendatangkan rasa takut, tapi sekaligus juga dari hadis ini itu justru membuat orang yang hidupnya merasa sempit di dunia itu menjadi lapang. Karena bagi dia hidup di dunia ini tidak lama dan akan ada akhirnya. Sehingga dia lebih bisa tenang. Qala Abul Atahiyah rahimahullah, ini syair ya. Kata beliau, ala rubadi ajalin qad hadara. Ya, dan ingatlah, perhatikanlah ketika sakaratul maut itu sedang hadir, kasiru tamani qalilul hadari. Maka orang itu baru kemudian ingat, oh ternyata selama ini terlalu banyak berangan-angan dan sedikit mawas diri. Ketika sakaratul maut hadir, menjelang barulah muncul kesadaran, wah selama ini terlalu banyak berangan-angan dan sedikit mawas diri. Idza haza fil masyi a'tafahu ta'arrafta min mankibaihi al-batar. Idza haza, yaitu ketika ajal menjelang, maka a'tafahu yaitu arja, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi dikatakan ajal menjelang, mereka sadar bahwa terlalu banyak berangan-angan dan sedikit mawas diri, sehingga ketika ajal datang itu muncullah keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arafta, engkau mengetahui min mankibaihi al-batar, engkau mengetahui dari kedua pundaknya itu ada pengkhianatan. Maksudnya selama hidup di dunia ini dia banyak menyia-nyiakan waktu dan dia mengkhianati Allah. Maka begitu maut datang, muncullah kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'ammilu aksara min umrihi, dia menyangka selama hidupnya itu menyangka bahwa usianya itu akan panjang. Wa yasdadu yauman bi yaumin asyar, dan tidaklah bertambah hari-harinya kecuali sesuatu yang buruk. Jadi ketika seorang itu dia mengingat kematian, maka dia ada keinginan untuk kembali kepada Allah. Tapi begitu dia itu lupa dan dia mengkhianati keyakinan itu bahwa maut itu pasti akan datang, dia menyangka bahwa umurnya itu masih lama, maka tidaklah bertambah hari kecuali yang bertambah itu adalah keburukan padanya. Jadi intinya dari poin ini adalah seorang yang mengingat maut, maka itu bisa memunculkan rasa takut. Dan rasa takut itu akan membawa dia kepada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di pembahasan kita pagi ini, bahwa di antara perkara yang bisa mendatangkan rasa takut adalah tafakkur fil qabri wal ahwalihi, yaitu memikirkan kuburan dan kengerian-kengerian yang ada pada alam kubur tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum aniz ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, maka sekarang ziarahilah. Fa innaha, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tukirrul qalba, bisa membuat hati menjadi lunak, menjadi lembut. Wa tudmi'ul aina, dan bisa membuat air mata itu berlinang. Wa tudzakirul akhirah, dan bisa membuat kita ingat kepada akhirat. Wala taqulu al hujran, dan janganlah kalian mengatakan hujran, yaitu kalimat-kalimat yang buruk.
dan fasid yang rusak. Kemudian disebutkan dari Al-Bara' radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Dahulu kami pernah mengiringi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sebuah perlawatan, yaitu mengiringi jenazah. Fajalasa ala safiril qabri. Kemudian beliau duduk di sisi kuburan. Fabaka, kemudian beliau menangis hatta balla sara, hingga air matanya itu membasahi tanah, maksudnya menetes ya. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limisli hada fa'aitu, maka seperti inilah, fa'aitu, aku itu aku wanti-wanti kalian, fa'aitu, maka aku wanti-wanti kalian. Untuk hal seperti inilah, maka aku wanti-wanti kalian. Jadi Rasul mewanti-wanti kita untuk mengambil pelajaran dengan adanya kematian, yaitu diantaranya dengan ziarah kubur atau mengiringi jenazah. Karena dengan ziarah kubur, mengingat-ingat alam kubur dan kengerian yang ada di dalamnya, atau mengiringi jenazah, itu bisa membuat kita mawas diri dan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang kita baca pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Allah Ta'ala jadikan sebagai ilmu yang manfaat bagi kita. Allah Ta'ala karuniakan rezeki kefahaman kepada kita, dan Allah Ta'ala barokai hidup kita beserta keturunan kita dan sahabat-sahabat kita. Masih ada hal-hal yang perlu kita pahami agar kita betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada majelis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.